Fani FS membacakan, tim Emak Desi Prayogo 1 mengisahkan. Bismillah, assalamualaikum. Cerita kali ini datang dari narasumber yang bernama Mbak Puji. Mbak Puji ini berasal dari Jogja dan sekarang tinggal di Prambanan. Dikarenakan suaminya harus pindah tugas di daerah Prambanan, Mbak Puji dan suami mengontrak sebuah rumah di area dekat dengan tempat kerja suaminya. Dan sebelum kita masuk ke kisah rumah ini, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya rumah bekas aborsi dan pembunuhan. Mbak Puji berkata, lingkungannya asri, Mbak. Sejauh mata memandang, semuanya tanaman hijau, tapi tidak dengan situasi di dalam rumahnya. Rumahnya tidak besar, lantai 1 dengan 2 kamar, dan halaman rumah yang cukup luas. Saat masuk dari pagar, kita akan disambut dengan pohon kapuk yang cukup tua di kanan kiri jalan masuk, atau pohon randu. Area rumahnya bukan tipe yang berdampingan dengan rumah yang lain. Untuk ke rumah tetangga, Mbak Puji harus melewati beberapa petak lahan tanah kosong yang sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar dan terlihat benar-benar seperti tidak terawat. Belum lagi pohon-pohon tinggi yang tumbuh amat rindang memayungi jalanan setempat, membuat sinar matahari maupun bulan terhalang menyinari daerah rumah sekitar tempat tinggal Mbak Puji. Minimnya penerangan jalan umum sehingga bisa dibayangkan gelapnya seperti apa suasana di tempat tinggalnya Mbak Puji. Itu juga yang membuatnya enggan keluar rumah setelah di atas pukul 4 sore waktu setempat. Di depan rumahnya juga terdapat hamparan sawah yang cukup luas, benar-benar suatu wilayah yang jauh dari keramaian. Mbak Puji tinggal di situ hanya dengan suami dan calon bayi yang ada dalam kandungannya saat itu, sebelum semua malapetaka itu datang dan merenggut semua kebahagiaan keluarga kecilnya. Kebodohan terbesar saya, kenapa saya tidak kepikiran untuk mencari tahu terlebih dahulu asal-usul rumah ini? Padahal saya akan menempatinya dengan kurun waktu yang cukup lama. Setidaknya dengan begitu saya bisa memastikan bahwa semuanya akan selalu aman sampai kita kembali lagi ke Jogja, ungkapnya dengan suara yang parau. Sesaat kita di dalam suasana kalut yang dirasakan oleh Mbak Puji. Aku paham betul bagaimana rasanya. Kebetulan rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kerja suaminya ya, hanya rumah ini. Apalagi dikontrakan dengan harga yang cukup murah, 1 juta pada saat itu. Sudah dengan full set isinya. Bayangkan, murah banget kan? Jadi saat pindahan Mbak Puji dan suaminya hanya benar-benar membawa koper yang berisikan baju, nggak pakai susah-susah bawa perabotan dan segala macamnya, karena rumah itu sudah sangat-sangat lengkap isinya. Dari situ saja kita harusnya sedikit menaruh curiga. Tapi karena Mbak Puji orangnya tidak suka banyak omong, jadi ya udah deal aja. Sekilas rumah ini nampak biasa-biasa saja, seperti rumah-rumah di sekitarnya. Mungkin yang mengganggu ya hanya 2 pohon kapuk di kanan kiri jalan masuk saja. Mbak Puji sempat bertanya kepada orang yang mengontrakan rumah ini, kenapa 2 pohon ini tidak ditebang aja? Kalau hujan kan bahaya. Tapi pemilik rumah malah marah. Dengan sedikit nada yang meninggi, ibu-ibu 40 tahun ini dengan keras melarang siapapun yang mau menebang pohon ini. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, toh nggak terlalu mengganggu, pikir Mbak Puji. Singkat cerita, mulailah mereka tinggal di rumah itu. 1-2 hari semua biasa saja. Bahkan rumahnya sudah dibersihkan sebelum mereka tempati. Kejanggalannya terjadi saat hari ketiga Mbak Puji menempati rumah itu. Setiap pagi perabotan di rumahnya suka berpindah tempat dengan sendirinya. Entah itu sofa yang bergeser nggak beraturan,
lukisan-lukisannya yang miring gak jelas, dan bahkan dapur yang tiba-tiba super berantakan. Dia pikir mungkin itu ulah suaminya. Untuk informasi, suami Mbak Puji ini selalu bangun lebih awal. Katanya suaminya selalu bangun pukul 4.30 karena harus kerja pukul 5.15. Sedangkan dia bangunnya selalu pukul 6 dan kondisi suaminya sudah berangkat kerja. Ya maklum ya, laki ya, apa-apa selalu berantakan mungkin ya, pikirnya sebelum tahu ceritanya. Biasanya Mbak Puji nggak pakai babi bu, langsung benerin semuanya, lalu mandi dan bersiap belanja. Saat itu adalah kali pertama Mbak Puji belanja dan berinteraksi dengan warga sekitar. Seperti yang aku bilang di awal cerita, lokasi rumah Mbak Puji ini dengan rumah dan pasar itu sangat berjauhan jaraknya. Jadi dia kalau belanja harus sedikit ekstra berjalan sampai ke pasar. Berhubung masih pagi dan memang udaranya di sana sangat segar, jadi hitung-hitung sekalian olahraga. Hari-hari Mbak Puji lalui seperti itu. Sesampainya di pasar, biasa emak-emak melihat warga baru langsung disamperin dan diajak berkenalan. Ngomong-ngomong, di daerah ini warganya tidak terlalu banyak. Jadi kalau ada warga yang baru pasti ketara banget. Singkat cerita, diajaklah Mbak Puji kenalan dengan beberapa warga sekitar. Pasti Mbak Puji ditanya tinggal di mana, dan dijawab kalau dia ngontrak di rumahnya yang sekarang ini. Ekspresi semua emak-emak ini berubah jadi aneh. Mereka seperti kaget, bercampur ada yang heran setengah takut. Otomatis Mbak Puji sedikit keheranan melihat ekspresi emak-emak ini. Pas Mbak Puji tanya ada apa, malah mereka bilang gak ada apa-apa, lalu pergi nyelonor sendiri-sendiri. Sejak saat itu Mbak Puji sedikit diasingkan ketika berada di pasar. Tapi alhamdulillahnya Mbak Puji memiliki satu langganan lapak belanja kebutuhan pangan. Hanya orang ini satu-satunya warga setempat yang masih berkenan ngobrol dengan Mbak Puji dan mempersilahkan Mbak Puji belanja di lapaknya. Beliau biasa dipanggil Bu Hajah, istri salah satu orang pemilik masjid sekitar. Hanya Bu Hajah yang selalu menenangkan Mbak Puji dengan berkata, "Sudah Mbak, jangan dihiraukan." Kata-katanya simpel, tapi cukup menenangkan hati Mbak Puji setiap harinya. Hari-hari Mbak Puji selalu seperti itu. Bangun tidur, rumah berantakan, ke pasar dijauhin orang, dan tak terasa Mbak Puji lalui itu selama 1 bulan. Untuk informasi lagi, Mbak Puji tinggal di rumah itu sudah 6 bulan, terhitung sampai hari ini. Di tanggal 12 Januari 2021 nih, waktu cerita ini diangkat. Semua berjalan biasa saja sampai menginjak 3 bulan Mbak Puji dan suami masih tinggal di situ. Dan teror demi teror mulai dirasakan Mbak Puji dan suami. Tapi suaminya memilih untuk menganggap semua baik-baik aja. Mengingat memang ini rumah tua, jadi hal-hal seperti ini dirasa wajar saja. Karena pikiran suaminya, kita di rumah sendiri aja kadang masih diganggu, apalagi ini ngontrak di rumah orang. Dan memang rumah tua, jadi ya sudah berdoa aja yang banyak. Selama kita nggak ganggu dan sudah izin, ya udah nggak apa-apa. Sungguh wow sekali nih. Pikirku, gimana nggak wow gitu? Itu jelas-jelas udah merasakan teror tak kasat mata, tapi masih bisa bicara sesantai itu. Kalau aku sih udah ninggalin aja ya, bye, mending pindah rumah dan cari aman. Dan bener saja, pemikiranku sama dengan Mbak Puji. Tapi tiap kali Mbak Puji ngajak untuk pindah rumah saja, yang ada mereka malah debat nggak jelas. Suaminya malah menganggap dia halu dan terlalu dengerin gosip-gosip omong kosong dari emak-emak tetangganya. Alhasil debatnya malah berkepanjangan dan kemana-mana. Padahal terornya makin lama makin nyata. Berhubung Mbak Puji capek kalau harus debat terus dengan suaminya, akhirnya dia memilih mengalah. Belum lagi suaminya ini masih harus tinggal 2 tahun di Prambanan, baru bisa balik di kantor pusatnya di Jogja. Mind blowing banget sumpah. 3 bulan tinggal di situ aja udah begitu rasanya, apalagi 2 tahun. Mbak Puji juga harus menghindari stres dan harus bisa menetralkan emosinya karena ada bayi yang dikandungnya.
Justru karena teror itu yang datangnya semakin lama semakin ekstrim, membuat pikiran Mbak Puji semakin stres. Dan akhirnya dia keguguran di usia 10 minggu kehamilannya. Innalillahi. Pikiran Mbak Puji makin kacau. Sesaat setelah keguguran, Mbak Puji sempat minta untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena Mbak Puji juga butuh buat pemulihan dan menenangkan batinnya. Mbak Puji tinggal di rumah orang tuanya di Kali Adem dan meninggalkan suaminya di Prambanan itu kurang lebih hampir 2 bulan. Kurang lebih ya 2 bulan ya. Alhasil suaminya benar-benar harus sendiri di rumah itu. 1 hari, 2 hari, semua biasa saja. Tapi sampai hampir seminggu, sang suami tinggal di rumah itu sendiri, sang suami sudah menyerah. Mungkin saat itu suaminya benar-benar merasakan apa yang dirasakan sama Mbak Puji. Mulai dari perabotan yang tiba-tiba berantakan, padahal di rumah situ hanya suaminya sendiri, dan beberapa gangguan aneh saat menjelang malam. Karena merasa tidak kuat, suaminya memutuskan untuk tinggal di mes yang disediakan tempat kerjanya. Mbak Puji yang melihat suaminya kurus dan seperti tidak terawat, memutuskan untuk kembali lagi ke Prambanan demi menemani suaminya, dengan syarat harus pindah rumah, dan suaminya pun setuju karena mungkin juga sudah kapok. Baliklah Mbak Puji dari Kali Adem ke Prambanan, yang lokasinya tidak terlalu jauh juga. Sesampainya di Prambanan, Mbak Puji tidak ke rumah itu, melainkan meminta tolong untuk singgah sejenak di rumah Bu Hajah. Karena sebelumnya Mbak Puji dan Bu Hajah ini sudah komunikasian melalui WhatsApp. Begitu juga dengan suaminya. Tidurlah mereka malam itu di rumah Bu Hajah. Besok paginya, kebetulan hari Minggu, dan suaminya juga libur kerja. Berangkatlah mereka untuk mencari kontrakan. Satu demi satu rumah yang di depannya bertuliskan di kontrakan mereka datangi. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang mau mengizinkan mereka untuk menyewa, dengan alasan yang aneh. Padahal awal mereka tanya-tanya, semua orang yang menyewakan itu welcome banget dan mengizinkan. Tapi saat kita ditanya dari mana, lalu kita jelaskan kita dari Jogja dan sempat ngontrak di rumah ini, tiba-tiba semua orang seperti menolak dan menutup diri dari kita. Bahkan ada yang sampai mengusir, benar-benar ngusir yang terang-terangan sampai setengah berteriak. Sampai hari sudah beranjak sore dan kita masih belum membuahkan hasil. Kita pun balik ke rumah Bu Hajah dengan perasaan campur aduk. Apa yang kita alami, kita ceritakan kepada Bu Hajah, sedangkan suaminya berbincang dengan Pak Haji. Dan tiba-tiba dari arah luar Pak Haji memanggil Bu Hajah dan Mbak Puji untuk sama-sama duduk di luar. Karena Pak Haji akan menceritakan semua seluk-beluk tentang rumah yang dikontrak. Karena sebelumnya suami Mbak Puji memohon-mohon pada Pak Haji untuk menceritakan tentang riwayat rumah itu. Dan mungkin juga Pak Haji merasa kasihan melihat Mbak Puji beserta suaminya menjadi imbas, padahal mereka orang baru dan tidak tahu apa-apa soal rumah itu. Dengan beribu pertanyaan di benak Mbak Puji, dia pun segera menghampiri suaminya dan Pak Haji dengan diikuti Bu Hajah di sampingnya. Pak Haji nampak seperti menarik nafas yang cukup dalam sebelum bercerita, dan Bu Hajah memegang tangan Mbak Puji dengan cukup erat. Tak lama cerita itu pun dimulai. Dulu, pada tahun 1999, ada sebuah keluarga yang menempati rumah itu. Sebut saja dengan nama keluarga Wiyoko. Pak Wiyoko juga memiliki 2 orang anak perempuan. Anak pertama waktu itu berusia 20 tahun, bernama Mayang. Dan anak kedua bernama Aryana, yang saat itu masih berusia 16 tahun dan baru masuk SMA kelas 1. Dulu sebelum jadi rumah, tempat itu hamparan tanah kosong yang penuh semak belukar, dan 2 pohon kapuk atau randu di depan itu memang dari dulu sudah ada di situ. Sampai akhirnya pada pertengahan tahun 98 tanah itu dibeli Pak Wiyoko dan dibangunlah rumah. Anehnya, 2 pohon itu tidak ditebang dan disentuh sama sekali.
kata Pak Haji kepada Mbak Puji dan suami. Bahkan sampai detik ini semua warga beranggapan bahwa ada yang ganjil dengan 2 pohon kapuk di depan itu. Cerita kembali ke keluarga Pak Wiyoko. Sepintas tidak ada yang aneh dengan keluarga itu. Sampai suatu ketika, anak perempuannya yang nomor 2 tiba-tiba dikabarkan hamil. Padahal semua warga sekitar tahu betapa ketatnya didikan Pak Wiyoko dan istrinya kepada anak-anaknya. Kemana-mana selalu diantar jemput, dan bahkan untuk kegiatan kampung saja, anaknya tidak diperbolehkan ikut. Sebenarnya kedua anaknya itu adalah anak-anak yang ramah dengan warga, meski orang tuanya sedikit terlihat sombong. Karena keluarga Pak Wiyoko memang paling mencolok di area sekitar kampung ini. Rumah Pak Wiyoko di tahun 1999 sudah paling megah di situ. Mobilnya juga keluaran terbaru di tahun itu. Dan bahkan anak-anaknya sekolah di tempat yang cukup terpandang. Untuk standar orang desa itu udah wow sekali. Sedangkan Pak Wiyoko dan istrinya tidak nampak melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya. Ia hanya di rumah saja, bahkan saat lebaran, Natalan, dan hari raya lainnya juga keluarga itu seperti tidak pernah merayakan. Jadi entah mereka beragama apa, dan kita juga tidak mau ikut campur, tambah Pak Haji. Sempat ada beberapa warga yang bertanya kepada pembantunya saat ketemu pas belanja di pasar. Akan tetapi, orang yang berusaha mencari tahu itu keesokan harinya tiba-tiba meninggal dengan lidah yang terpelintir tanpa sebab. Sambung Pak Haji dengan wajah yang cukup masam, kata Mbak Puji. Awalnya warga tidak berpikir bahwa kematian warga itu ada kaitannya dengan keluarga Pak Wiyoko. Tapi setelah bertambahnya jumlah warga yang meninggal dengan kondisi dan cerita yang sama, warga mulai menaruh rasa curiga. Warga sempat berteriak di depan rumah Pak Wiyoko, tapi tidak ada respon. Justru warga yang ikut berdemo di depan rumah Pak Wiyoko malam harinya sakit semua. Kulitnya seperti bintik-bintik merah dan sangat gatal. Sampai warga harus berobat ke seorang tetua yang ada di daerah Kaliurang. Kata tetua tersebut, mereka semua kena teluh. Untungnya mereka semua masih selamat, sambung Pak Haji. Semua warga desa tidak ada yang berani lewat di depan rumah Pak Wiyoko. Sampai beberapa tahun ke depannya, kehebohan dimulai pada tahun 2002, di mana Aryana, putri kedua Pak Wiyoko, terlihat sudah hamil tua. Di mana tak sengaja ada warga yang lewat dan menyapa Aryana. Justru warga ini salah fokus dengan perutnya. Saat warga itu sedikit menjauh dari rumah Pak Wiyoko, dia melihat Mayang keluar dari rumah, menghampiri Aryana dan menarik dengan kasar rambut Aryana agar masuk kembali ke dalam rumah. Dan dari warga itulah rumor ini semakin berkembang sampai ke desa sebelah. Aparat RT dan RW setempat juga tidak berani. Pokoknya sejak kejadian meninggalnya beberapa warga dengan kondisi lidah terpelintir dan beberapa warga yang lain kena teluh, semua masyarakat sekitar memilih untuk tidak ikut campur urusan Pak Wiyoko. Meski mereka cemas dengan kondisi Aryana, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tepatnya sekitar bulan Juli tengah malam, ada suara teriakan yang sangat terdengar parau, seperti orang kesakitan. Beberapa warga keluar rumah untuk memastikan. Ternyata suara itu dari arah rumah Pak Wiyoko. Setelah tahu sumbernya dari sana, mereka tidak berani mendekat. Tapi mereka tahu itu suara siapa. Ya, itu suara Aryana. Semua warga benar-benar sangat bingung harus berbuat apa. Karena suara Aryana ini sampai terdengar satu desa. Kalau kita nalar, suara manusia yang usianya masih belia teriakannya bisa membangunkan satu desa itu, pertanda ada yang tidak beres. Semua warga hanya bisa bengong di dalam rumah masing-masing. Satu desa sempat hening, seperti tokek dan jangkrik malam itu enggan berbunyi. Barulah pukul 3 dini hari, ada banyak orang berpakaian merah hitam keluar dari rumah Pak Wiyoko dengan mengendarai mobil-mobil mewah
keluaran tahun itu. Warga yang melihat segerombol orang-orang itu dari balik jendela rumahnya langsung berpikir aneh-aneh. Untuk apa orang sebanyak itu di rumah Pak Wiyoko tengah malam? Ditambah suara teriakan Aryana yang begitu menggelegar. Singkat cerita, pagi pun datang saat ada penjual ikan yang hendak ke pasar melewati rumah Pak Wiyoko. Enggak sengaja melihat Aryana yang sedang duduk di depan rumah dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Anehnya, perut Aryana kempes. Penjual itu kaget dan langsung tancap gas menjauh dari rumah Pak Wiyoko. Sesampainya di pasar, penjual ini memberitahu ke semua warga di sana. Warga yang mendengar itu menjadi heboh. Mungkinkah Aryana sudah melahirkan? Entahlah. Akan tetapi di bulan Desember akhir 2002, Aryana hamil untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi tidak tahu siapa yang sudah dengan tega menghamili Aryana. Suatu ketika Pak Wiyoko dan istrinya pergi keluar rumah bersama anak pertamanya, meninggalkan Aryana sendiri di rumah. Akan tetapi warga heboh melihat Aryana tiba-tiba ada di tengah keramaian pasar dengan baju lusuh, kurus kering, rambut acak-acakan, dan pastinya dengan perut besar. Bau Aryana seperti tidak pernah mandi. Aryana menangis meminta tolong sambil sujud-sujud ke orang-orang di pasar. Karena warga takut dengan orang tuanya, sehingga tidak ada yang berusaha menolong Aryana. Pak Haji yang menyebutkan bahwa saat itu Aryana dengan lantang bilang kalau dia dijadikan tumbal untuk dihamili oleh iblis yang dipuja keluarganya, dan dia ingin keluar menjauh dari keluarganya. Bahkan anak kedua yang dikandungnya saat itu juga anak iblis. Dia juga bilang, tengah malam dia dipaksa melahirkan anak pertamanya hanya untuk dimakan badannya, lalu kepalanya dijadikan persembahan. Setelah itu dikuburkan di bawah pohon kapuk depan rumahnya. Kemungkinan anak keduanya ini juga akan diperlakukan begitu. Aryana terus-menerus meminta tolong untuk dibantu dicarikan dukun bayi yang bisa membantu dia untuk aborsi. Tapi warga sama sekali tidak ada yang gubris karena takut dengan keluarganya. Dan tiba-tiba ada algojo yang disewa Pak Wiyoko untuk mengamankan Aryana datang menjemput. Dia membawa Aryana pergi pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, semua warga tidak ada yang melihat sosok Aryana yang setiap pagi selalu duduk di depan teras rumahnya. Singkat cerita, tiba-tiba di awal tahun 2003, Aryana ditemukan warga tergantung di pohon kapuk depan rumahnya sendiri dengan luka tusuk di perutnya. Semua satu desa menjadi heboh. Bagaimana bisa orang yang ingin bunuh diri justru perutnya tertusuk dulu? Gimana juga caranya seorang Aryana yang takut ketinggian bisa naik ke atas pohon lalu gantung diri dengan tali yang terikat rapi? Warga berbondong-bondong ke arah rumah Pak Wiyoko dan beberapa sebagian membuat laporan ke kantor polisi. Sedangkan dari arah dalam rumah Pak Wiyoko, istri dan juga anak pertamanya keluar dengan ekspresi biasa aja. Yang terlihat menangis histeris hanya dua pembantunya dan warga yang datang melihat kejadian itu. Pak Wiyoko menyuruh algojonya untuk menurunkan Aryana dari pohon. Saat mayat Aryana diturunkan dari atas pohon, terlihat bahwa darah di perutnya sudah kering dari semalam. Sedangkan tali tampar yang berbekas di lehernya seperti masih baru tertempel. Secara tidak langsung bahwa Aryana sebenarnya sudah meninggal sejak semalam. Dan demi mengalihkan alibi pembunuhnya, mayat Aryana dibuat seakan bunuh diri dan digantung dengan sengaja di pohon kapuk itu. Pendapat warga juga sama dengan hasil penelitian polisi yang menyelidiki kasus tersebut. Tapi ada yang aneh, perut Aryana sudah kempes. Warga sempat teringat dengan cerita Aryana saat itu. Ada seorang warga yang memberanikan diri untuk bilang ke salah satu polisi. Lalu dengan sigap, polisi membawa semua orang yang ada di rumah Pak Wiyoko ke kantor polisi dan mulai menggeledah rumahnya.
Seperti arahan warga, polisi juga menggali tanah di bawah 2 pohon kapuk itu. Betapa kagetnya mereka semua. Astagfirullah. Ditemukan 2 tengkorak kepala bayi. Bahkan satunya masih utuh, tapi badannya tidak ada. Hanya kepala, bahkan lehernya pun tidak ada. Mohon maaf ya untuk menjelaskan ini lebih lanjut. Tim penulis emang agak keberatan karena jujur bayanginya nggak tega. Ada beberapa polisi yang menggeledah masuk ke rumah Pak Wiyoko. Mereka juga menemukan adanya satu ruangan yang awalnya dikira gudang. Ternyata itu adalah tempat pemujaan. Dan terdapat satu toples berisikan 2 ari-ari bayi yang berbeda. Lalu ada satu toples kaleng lagi yang berisikan jari-jari bayi. Bahkan polisi yang melihat itu sampai muntah-muntah. Di sana juga terdapat banyak banget rambut, tapi teksturnya aneh. Padahal itu rambut, tapi teksturnya mirip rambut sapu. Ini benar-benar seperti rambut dan panjang banget. Polisinya merasa tidak nyaman dan segera mengamankan semua temuannya, lalu beranjak pergi. Saat dirasa semua yang buktinya sudah cukup, polisi itu pergi. Tapi sebelum pergi, polisi memasang polis lain di rumah itu. Berhari-hari lamanya rumah itu kosong. Sampai pada suatu hari, ada polisi dan dinas kebersihan membersihkan rumah itu. Mereka juga menghancurkan gudang atau tempat pemujaan di rumah itu. Kata Mbak Puji, mungkin ruangan yang dimaksud Pak Haji itu sekarang sudah jadi ruang jemur saya, Mbak. Karena di belakang memang ada bekas ruangan. Cuma sekarang lebih terlihat jadi halaman belakang dan tempat menjemur. Kembali ke cerita. Saat petugas kebersihan bersih-bersih di rumah itu, ada warga yang bertanya, "Loh Pak, kenapa rumahnya dibersihkan?" "Rumah pembunuhan kalau nggak segera dibersihkan justru bahaya. Makanya sekarang kita bersihkan sampai nanti ada pihak keluarga yang bersedia mengambil alih rumah ini." Mendengar itu warga makin heboh. Berarti Aryana bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Ya, Aryana dibunuh oleh keluarganya sendiri dan dijadikan tumbal pemujaan iblis yang sesat. Setelah diotopsi ternyata Aryana mengalami banyak sekali kekerasan fisik maupun seksual. Dia dilecehkan dan dipaksa aborsi saat kehamilannya masih berusia 6 bulan. Setelah dipaksa aborsi, Aryana ditusuk 7 kali tusukan di perutnya sampai 3 tusukan merobek rahimnya. Sebelum lanjut Al-Fatihah dulu ya buat Aryana. Semoga sampai. Ila ruhi Aryana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke, kita lanjut. Sedangkan ayah, ibu, kakak, dan satu algojo sewaan ayahnya di penjara dengan hukuman berbeda-beda. Untuk 2 pembantunya dibebaskan dikarenakan tidak ikut andil apapun. Kebetulan salah satu pembantunya adalah adik Pak Haji, di mana adik Pak Haji sebut saja Bu Aminah menceritakan kepada Pak Haji betapa sadisnya perlakuan Pak Wiyoko dan sang istri kepada anaknya sendiri hanya demi kekayaan yang bersifat sementara. Bahkan Mbak Puji memilih tidak mau mendengarkan step by step kronologinya karena merasa tidak sampai hati. Bu Aminah ini bekerja dengan Pak Wiyoko sejak tahun 1999. Sejak pertama kali Pak Wiyoko dan keluarga menempati rumah itu. Jadi Bu Aminah ini paham betul apa saja yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Bu Aminah ini sistem kerjanya jam 5 pagi hanya sampai jam 4. Setelah itu pulang. Jadi tidak tinggal di rumahnya. Begitu juga dengan pembantu satunya. Bahkan Bu Aminah dan pembantu satunya, sebut saja Bu Mirah, melarang memberi makan kepada Aryana selain makanan bekas semalam. Bu Aminah juga menambahkan, padahal Mbak Aryana ini adalah anak kesayangan, tapi sejak di usianya yang ke-17 tahun, perlakuan mereka ke Aryana berubah drastis.
sampai Ibu Aminah dan Bu Mirah hanya bisa diam melongo melihat kekerasan demi kekerasan yang diterima Aryana saat itu. Jenazah Aryana dibawa ke rumah eyangnya di Jawa Barat, dan ternyata keluarga Aryana beragama Islam. Akhirnya jenazahnya pun dikafani dan disolati sebelum dibawa ke Jawa Barat. Kejadian epiknya bukan hanya di situ. Kakak Aryana, yaitu si Mayang, bunuh diri di sekitar lokasi penjaranya. Sebelum bunuh diri, Mayang seperti diserang gangguan mental dan dipanggilkan psikiater. Menurut riset dokter itu mengatakan Mayang pernah didatangi arwah adiknya yang menangis dan menyalahkan dirinya yang tidak bisa melindungi adiknya, malah bersekongkol dengan orang tua mereka untuk menghabisi Aryana. Mayang pernah berkata, "Aku terpaksa melakukan itu karena iri dengan Aryana, tapi sekarang aku menyesal. Kemungkinan karena tingkat halusinasinya sudah semakin tinggi, yang membuat mentalnya tidak kuat, lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya." Untuk kabar orang tuanya sampai detik ini semua warga tidak ada yang tahu. Ada yang bilang mereka sekarang menjadi gila, tapi entahlah. Dan sekitar tahun 2009, ada seorang perempuan yang usianya 40-50 tahun datang ke rumah itu dengan beberapa petugas kebersihan. Ternyata rumah itu sudah dipindahkan hak milik. Rumah itu sekarang jadi milik seorang ibu yang sebut saja namanya Bu Wiwi. Bu Wiwi ini adalah adik bungsu dari Pak Wiyoko. Awalnya rumah ini ditempati Bu Wiwi sendiri dan anak-anaknya sampai tahun 2010 akhir. Bu Wiwi tiba-tiba pindah rumah dadakan sejak salah satu anaknya hampir meninggal dunia. Anak Bu Wiwi yang laki-laki tiba-tiba kesurupan dan menjedot-jedotkan kepalanya ke dinding berkali-kali di pukul 2 waktu setempat, 2 dini hari ya. Dan angka jamnya itu 0209. Teman-teman ada yang gak asing kan dengan angka 0209? Sabar ya, kita lanjut ceritanya dulu. Bu Wiwi dan keluarganya ini berbeda dengan Pak Wiyoko saat itu. Bu Wiwi ini orangnya ramah dan baik sekali. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk membantu tetangga sekitar yang kesusahan. Makanya ketika kejadian anaknya kesurupan, tetangga juga tidak segan untuk bertindak cepat menolong Bu Wiwi. Usut demi usut, anak Bu Wiwi kerasukan arwah salah satu anak Pak Wiyoko. Dan alhasil rumah itu kosong untuk kedua kalinya. Sampai pada akhirnya, Bu Wiwi berniat untuk menyewakan rumah itu. Dan bahkan rumah itu sudah pernah disewa 6 orang. Tapi tidak ada satupun orang yang kuat bertahan. Paling lama juga tinggal di situ 3 hari. Makanya saat Pak Haji melihat Mbak Puji dan suaminya beliau merasa salut. Lah kok ada yang sampai kuat tinggal di situ, bahkan sudah hampir 3 bulan. Ya mau gimana lagi, rumah itu sudah dibayar full 1 tahun oleh perusahaan tempat suami Mbak Puji bekerja untuk tempat tinggal mereka. Sedangkan untuk anggota sektennya masih belum terungkap sampai sekarang, dan Pak Wiyoko memilih bungkam. Dan demikianlah cerita tentang asal-usul rumah itu yang sudah ditulis berdasarkan penuturan dari Pak Haji yang disampaikan melalui Mbak Puji kepada tim cerita emak. Sekarang beralih ke Mbak Puji dan suaminya. Setelah mendengar cerita itu, Mbak Puji semakin yakin untuk cepat pindah rumah. Malam itu, Mbak Puji dan suami tinggal sementara di rumah Pak Haji karena besok suaminya harus bekerja. Pagi hari datang dan hari itu adalah hari Senin. Ketika suaminya berangkat kerja, Mbak Puji izin kepada Bu Hajah untuk pulang ke kontrakan mengambil baju bersih karena baju yang dibawanya sudah kotor semua. Bu Hajah sempat melarang, tapi Mbak Puji tetap bersikeras untuk mengambil bajunya di kontrakan. Singkat cerita, Mbak Puji sampai di rumah itu. Saat hendak menyentuh pagar, Mbak Puji sempat ingin mengurungkan niatnya. Tapi entah gimana dia tetap masuk. Betapa kagetnya dia. Rumah itu baru ditinggal 2 bulan, tapi situasinya seperti sudah ditinggal bertahun-tahun. Dengan baca-baca doa di dalam hati, Mbak Puji melangkah masuk.
Saat hendak mengambil baju dan dimasukkan ke dalam koper, ada satu suara yang lembut bilang, "Tolong jaga dan bersihkan rumah ini. Jangan ditinggal dan kosong." Mbak Puji kaget bukan main, karena di situ tidak ada siapa-siapa dan hanya dia seorang diri. Lantas itu suara siapa? Mbak Puji sempat diam sejenak dan Mbak Puji merasa aneh. Tiba-tiba dia enggan pergi dari rumah itu, lalu menghubungi suaminya untuk pulang kembali ke kontrakan sambil dia beberes rumah yang kotor itu. Sore harinya, suami Mbak Puji pulang dan bertanya untuk memastikan apakah Mbak Puji benar-benar yakin dengan keputusannya. Ternyata Mbak Puji benar-benar serius dengan keputusannya. Mereka pun menempati rumah itu lagi. Dan ini tepat di bulan ke-6 mereka menempati rumah itu. Mbak Puji kembali hamil untuk kedua kalinya. Alhamdulillah, dan sangat disayangkan. Tadi pagi ya, jadi nulisnya ini tuh siang, dan paginya itu tim cerita emak mendapat kabar melalui WhatsApp bahwa Mbak Puji kembali keguguran secara tiba-tiba di pukul 02.09 waktu Indonesia Barat dini hari. Sedih. Teman-teman masih ingat dengan angka 0209? Ya, yang tadi sebelumnya bagian ini ya. Dan satu, menurut hasil forensik, pukul 2.09 adalah jam kematian Ariana. Yang kedua, keguguran pertama Mbak Puji di pukul 14.09 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, jam bunuh diri Maya 14.09 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, anak Bu Wiwi kesurupan pas di pukul 02.09 waktu Indonesia Barat dengan menjedot-jedotkan kepalanya di dinding sampai mengeluarkan banyak darah. Dan yang terakhir, keguguran Mbak Puji yang kedua tepat pukul 02.09 waktu Indonesia Barat. Adapakah dengan pukul 02.09? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kita tim dari cerita emak mengucapkan turut berduka cita atas keguguran yang menimpa Mbak Puji. Kita tidak tahu apa cerita ini pernah di-up di media atau belum. Tapi narasumber memberikan beberapa nomor telepon orang-orang yang bersangkutan, seperti Bu Hajah, Bu Aminah, Bu Mira, dan ada 3 warga setempat yang namanya Pak Wahyu, Pak Waluyo, Bu Kasmirah. Dan kita juga dikasih nomor Bu Wiwi. Tim kita sudah menelpon satu persatu ke orang-orang ini. Dan memang benar ceritanya nyata. Mereka semua membenarkan cerita dari Mbak Puji. Makanya kita putuskan untuk up cerita ini. Dan semoga dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jangan dibodohkan oleh uang, apalagi sampai berbuat konyol di keluarga sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau dalam penuturan kalimat-kalimat yang dituliskan tim emak ada kesalahan. Dan Tony FS mengucapkan banyak terima kasih untuk tim emak karena sudah menuliskan cerita ini begitu detail dan mengambil sumber-sumber yang terdiri dari banyak orang sampai repot-repot untuk menelpon satu persatu. Tim emak luar biasa. Semoga kalian selalu dalam keadaan terbaik, sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tony FS pamit, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.